بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada pembahasan yang lalu telah kita bacakan dan jelaskan tafsil perincian dari hukum al-isti'adzah, meminta perlindungan, bahwa di sana ada isti'adzah yang berbentuk ibadah yang tidak diperbolehkan dipalingkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada pula isti'adzah yang tidak termasuk dalam ta'riful ibadah, yaitu meminta perlindungan pada makhluk yang secara zahir mereka mampu untuk memberikan perlindungan tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwa di antara salah satu jenis isti'adzah ada yang berbentuk ibadah, dan isti'adzah yang berbentuk ibadah tidak diperbolehkan untuk dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian beliau berkata rahimahullahu ta'ala, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ayat ini terdapat di dalam suratul Anfal ayat 9. Berkata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-istighatsatu talabul ghawthi. Yang dimaksud dengan istighatsah adalah talabul ghawth, meminta ghawth. Yang dimaksud dengan al-ghawth huwa al-inqadhu minasyiddati wal halak, adalah berlepas diri, melepaskan diri dari kesulitan dan kebinasaan. Itu namanya ghawth. Ada sesuatu yang dikhawatirkan akan menimpa kita berupa kesulitan, kebinasaan, malah bahaya, maka kita beristighatsah. Nah, dari sini menunjukkan bahwa istighatsah memiliki makna yang lebih khusus daripada isti'anah. Sebab isti'anah adalah thalabul aun, meminta pertolongan secara mutlak. Sedangkan istighatsah thalabul ghawth, meminta pertolongan secara khusus. Naam. Wa huwa aqsamun, dan terbagi menjadi beberapa bagian. Al-awwalu, yang pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jal, beristighatsah, meminta
kepada Allah agar diselamatkan dari mara bahaya, dari kebinasaan. Wa hadha min afdalil a'mali wa akmaliha. Dan ini termasuk amalan yang paling afdal dan yang paling sempurna. Wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Dan ini merupakan kebiasaannya para rasul dan para pengikut mereka. Meminta agar kemudian diselamatkan dari musuh-musuh mereka yang berupaya untuk membunuh dan membinasakan mereka. Maka mereka beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata beliau min afdalil a'mal, termasuk amalan yang paling afdal dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan kebiasaan para nabi dan rasul. Mereka selalu menyandarkan diri mereka. Mereka selalu menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akan disebutkan nanti. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullah. Dan dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kejadian perang yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin dalam perang Badar. Idh tastaghithuna rabbakum, di saat kalian meminta untuk diselamatkan dari kebinasaan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan kalian bahwa aku akan memberikan pertolongan kepada kalian dengan 1000 dari kalangan para malaikah murdifin, ay mutatabi'in, berbondong-bondong mereka memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan tentara-tentaranya dari kalangan para malaikah untuk membantu kaum mukminin. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Wa kana dzalika fi ghazwati Badar, dan ini terjadi pada perang Badar. Tahun keberapa ya, akhi? Perang Badar ya, Saleh. Tahun keberapa terjadinya? Hah? Tidak tahu. Pengumuman WTC tahun berapa? Hah? Hafal. Ya Fauzan. Perang Badar tidak diketahui secara pasti. Ini maksudnya apa? Wallahu a'lam bissawab. Naam. Laka ya Abu Abdillah. Perang Badar ya akhi. Tidak di tanggal 3 Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Naam ya Fudail. Allah al-musta'an ya Fudail. Salman. Wallahu a'lam. Belakangnya itu siapa itu? Ya Faisal. Hanafi. Wallahu a'lam.
Hah? Dua. Dua apa? Dua Hijriyah. Naam ya Imran. Mahmud. Tahun kedua Hijriyah. Masya Allah. Tidak diketahui. Ketahui. Naam. Kalau tahun ketiga itu perang apa? Perang Uhud. Setelah itu perang apa? Khandaq. Pada tahun kelima Hijriyah. Allahul musta'an. Ihfadhu ya akhwan. Wa kana dhalika fi ghazwati Badar. Itu terjadi pada perang Badar. Hina nazara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ilal musyrikin, kepada jumlahnya kaum musyrikin, fi alfi rajulin wa ashabihi, dalam keadaan jumlah mereka 1000 orang, wa ashabuhu 300 wa bid'ata asyara rajulan, sedangkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 300 sekian lebih, 314 orang saja, 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlahnya kaum musyrikin. Ini yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighatsah. Sebab kalau melihat kondisi, kalau melihat dari segi kekuatan secara zahir, ya 3:1. Nah, tapi bagi kaum mukminin yang yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap janjinya, mereka tidak hanya menimbang secara zahir, tapi juga mereka meyakini bahwa di sana ada satu kekuatan yang jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka akan muncul kekuatan itu dan akan mengalahkan seluruh kebatilan. Biiznillah. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah memberikan pertolongan kepada kalian, maka tidak seorang pun yang mampu mengalahkan kalian. Fadakhala al-arisha yunashidu rabbahu azza wa jal. Maka masuklah beliau ke dalam arish, tempat peristirahatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil beliau meminta kepada Rabbnya, meminta kepada Allah, rafi'an yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya, mustaqbilal qiblah, dan beliau menghadap kiblat. Wa yaqulu, dan beliau senantiasa mengatakan, Allahumma anjiz lima wa'adtani, ya Allah, anjizli, ya, yaitu tepatilah atau datangkanlah, begitu, kepadaku ma wa'adtani, apa yang telah engkau janjikan kepadaku ya Allah. Apa itu janji Allah? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Maka itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, datangkanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan untukku. Allahumma intahlik hadhil isabah. Ya Allah, jika binasa kelompok ini, mereka ini yang akan bertempur melawan kaum musyrikin,
min ahlil Islam, dari kalangan kaum muslimin, la tu'badu fil ardi, engkau tidak akan disembah nanti di muka bumi. Sebab ini merupakan peperangan penentuan, ya, dan merupakan peperangan yang pertama, yang kalau kemudian menyebabkan kekalahan dari kalangan kaum muslimin, maka akan semakin timbul kelemahan dan kelemahan, dan akan semakin terhimpit kedudukan kaum muslimin di kota Madinah, dan kaum Yahudi akan semakin berani terhadap kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menganggap bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang lemah, kekuatan mereka lemah, sehingga mereka tidak perlu untuk melakukan perjanjian damai. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kemenangan pada kaum muslimin, timbul rasa takut di antara mereka. Tumbuhlah perasaan takut di dalam hati-hati mereka. Mereka enggan untuk membatalkan perjanjian damai. Ya, mereka semakin ngeri terhadap kaum muslimin. Dan muncul pula para munafikin yang menampakkan keimanannya. Karena kalau mereka hendak menampakkan kekufuran mereka secara jelas, mereka takut. Karena mengetahui kekuatan kaum muslimin di kota Madinah. Maka mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah, sehingga Rasulullah SAW terus meminta kepada Allah. Di sini menunjukkan bahwa hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, mengambil sebab. Walaupun kita yakin bahwa Rasulullah SAW pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Rasulullah tidak berhenti berdoa, karena doa merupakan amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan diri hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa ma zala yastaghithu bi rabbih rafi'an yadayhi, dan terus-menerus beliau beristighatsah kepada Rabbnya sambil mengangkat kedua tangannya, hatta saqata rida'u, sampai jatuh selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah pakaian Rasulullah an mankibaihi, dari kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha Abu Bakar radhiyallahu anhu rida'ah, maka diambil lagi oleh Abu Bakar selendangnya. Fa'alqahu ala mankibai, lalu diletakkan di atas kedua pundaknya Rasulullah. Tsumma tazamahu min wara'ih, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjaganya dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Abu Bakar mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbak, sudah cukup permintaan kamu yang sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak, sesungguhnya Allah akan mendatangkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan padamu. Fa anzalallahu hadhil ayah, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum. Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan para malaikat 1000 berbondong-bondong membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, siapa yang mampu mengalahkan? Nah, siapa yang akan mampu mengalahkan Hizbullah? Bukan berarti tidak ada kematian, karena sudah menjadi sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih di antara kaum mukminin orang-orang yang mati sebagai syuhada. Sedangkan mereka yang masih diberikan kesempatan hidup memperoleh kemenangan di dalam kehidupan mereka.
berupa ghanimah, berupa harta benda, dan kesempatan untuk mengikuti perang-perang yang berikutnya. Nah, ini merupakan pertolongan ghaib dan harus kita yakini. Harus kita yakini bahwa barang siapa yang menolong agama Allah dan dia selalu menyandarkan hatinya kepada Allah, at-tawakkul 'ala Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan itu. Asani, yang kedua, al-istighatsatu bil amwati, beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati. Naam, siapa saja dia. Apakah kepada orang yang saleh atau seorang nabi atau seorang sahabi atau yang dianggap sebagai wali, beristighatsah kepadanya, minta tolong. Au bil ahya'i ghairil hadirin, atau beristighatsah kepada yang hidup yang tidak mampu, al-qadirina alal ighatsah, tidak mampu untuk memberikan keselamatan dari kebinasaan itu, mara bahaya itu. Nah, fahada syirkun, maka ini adalah kesyirikan. Nah, minta tolong pada Habib yang sudah mati, minta tolong pada Abdul Qadir Jailani, atau minta tolong pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau minta tolong pada yang lainnya. Nah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian berdoa kepada mereka, ya mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau anggap mereka mendengarkan doa kalian, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan doa itu. Nah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka mengingkari syirik kalian. Maka ikhwan fillah azakumullah, di saat mereka hidup saja mereka mungkin tidak mampu memberikan pertolongan pada kalian, apalagi di saat mereka mati. Ataukah di saat mereka masih hidup tapi di tempat yang jauh. Wahai Habib Idrus yang ada di Hadramaut sana, tolong kami dalam kesulitan. Karena kami tidak mempunyai rezeki bulan ini. Gaji kami di stop oleh pemerintah. Maka tolong berikan pada kami rezeki. Nah, ada syirik. Dia hadir saja, hadir di hadapan kamu, belum tentu dia memberikan pada kamu gaji sebulan itu. Apalagi saat tidak hadir. Nah, ya, di dalam kitab Karamatul Auliya itu disebutkan salah satu karamahnya Habib Idrus. Nah, salah satu karamahnya ketika ada seseorang yang terkepung, ya, oleh pasukan yang menyerang kampung itu, pasukan berkuda. Dia berada di tengah-tengah. Nah, dia berada di tengah. Dia sudah dikepung oleh pasukan itu. Yang lainnya sudah dibunuh,
dalam keadaan dia bingung, dia mengingat bahwa di sana ada seorang Habib yang terkenal bernama Habib Idrus. Maka dia sebut namanya Habib Idrus 3 kali. Ya Idrus, ya Habib Idrus, ya Habib Idrus, aghithni, berikan pertolongan padaku. Tiba-tiba muncul kuda berwarna putih, ditunggangi oleh seorang penunggang kuda berpakaian putih, bersorban putih, wajahnya bercahaya. Tiba-tiba menyelinap dan langsung kemudian masuk ke tengah dari perkepungan itu, lalu dia pun diambil dan dibawa lari. Nah, sepertinya periwayat ini mungkin pernah nonton film apa itu, Brahma Kumbara mungkin, lalu disandarkan pada Habib Idrus. Ya, Habib Idrusnya hidup waktu itu, masih diterim Hadramaut, punya kesaktian yang konon kalau dia melewati satu kampung, seluruh penduduk kampung itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hidup di tengah kaum musyrikin, mereka tidak masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun. Masih banyak dari kalangan mereka musyrikin. Ini melewati aja, jalan saja, jauhlah. Di sekitar kampung itu diampuni dosanya. La haula wa la quwata illa billah. Hadza syirkun zahir. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kauni. Karena dia tidak melakukannya kecuali bagi orang yang meyakini bahwa mereka ini mempunyai tasarrufan khafiyan, mampu melakukan sesuatu yang khafi, begitu, yang sirri, yang tersamarkan fil kaun, yakni punya kekuasaan di alam ini. Fayaj'alu lahum hazzan minar rububiyyah, sehingga dia menjadikan bagi mereka yang tempat mereka beristighatsah itu ada bahagian dari sifat rububiyah, punya kekuasaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ahu. Siapa lagi yang bisa mengabulkan al-muttar, seorang yang dalam keadaan tertimpa kesusahan dan kesulitan, di saat berdoa kepadanya, wa yakshifus su'a, dan yang bisa membebaskan dari kejahatan dan kemudaratan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan Allah menjadikan kalian silih berganti di muka bumi ini. Yani yakhlufu ba'dukum ba'da, sebagian kalian mengganti kedudukan yang lain, meninggal, kemudian datang lagi generasi yang berikutnya. Ailahun ma'allah, apakah ada sesembahan yang berhak disembah selain dari Allah, bersama dengan Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit di antara kalian yang mau berfikir. As-salis, yang ketiga, al-istighatsatu bil ahya'i, beristighatsah, meminta untuk diselamatkan dari mara bahaya kepada orang-orang yang hidup, al-alimin, yang mengetahui, al-qadirina alal ighatsah, yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pertolongan, menyelamatkan dari mara bahaya. Ini boleh. Fahadha jaizun, maka ini boleh. Nah,
seorang dalam kondisi mereka dikhawatirkan akan tenggelam di tengah lautan, lalu di sana ada kapal yang dihuni oleh banyak orang, dan kapal itu menampung muatan yang cukup besar, dan secara zahir bisa memberikan bantuan, maka boleh kita minta bantuan kepadanya, ya, minta untuk diselamatkan dari perahu yang bocor ataukah yang dikhawatirkan akan tenggelam itu boleh. Nah, seorang yang terkepung lalu minta tolong kepada polisi yang ada di dekat situ agar menyelamatkan dia dari kepungan orang-orang ini yang akan membunuhnya, maka boleh. Nah, ya, kalisti'anati bihim, seperti minta bantuan kepada mereka. Qala Allah Ta'ala fi qissati Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisahnya Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqadha 'alaihi. Waktu itu Musa sedang berjalan-jalan di kota dalam usia beliau yang sudah dewasa, jadi anak muda. Di saat beliau berjalan melihat ada dua orang sedang berkelahi. Ya. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilaini, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Ada dari pengikutnya, dalam hal ini dari sukunya, yaitu Banu Israel, dan ada juga dari lawan sukunya, sedang berkelahi. Nah, lalu kemudian yang Banu Israel ini mengetahui bahwa Musa ini ada begitu dalam keadaan dia berkelahi. Maka orang ini pun meminta tolong, dari kalangan Banu Israel ini meminta tolong di saat terjadi perkelahian itu. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka meminta tolong pada Nabi Musa yang itu dari sukunya, yaitu dari Banu Israel, 'ala alladhi min aduwi, untuk membantunya terhadap musuhnya yang dia sedang berkelahi. Naam, fawakazahu Musa, maka Musa pun mengwakznya. Wakz itu memukul pakai ini telapak, tempeleng, tempeleng oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa alaihissalam punya tenaga yang kuat. Dia tidak memaksudkan untuk membunuhnya, tapi karena saking kuatnya tenaga Musa, ditempeleng sekali, faqadu alaih, mati. Ya, lawannya ini. Nah, sehingga matilah orang ini. Nah, setelah itu kemudian dia pun dicari, akhirnya dia keluar dari Sir. Nah, walhasil di sini disebutkan fastaghathahu alladhi min syi'atihi, beristighatsah agar dia selamat dari bahaya orang ini, musuhnya. Maka ditolonglah oleh Nabi Musa. Ini menunjukkan bolehnya. Nah, selama dia mampu secara zahir, dia bisa memberikan bantuan. Ar-rabi' yang keempat, al-istighatsatu bihayyin ghairi qadir. Dia meminta bantuan kepada yang hidup tapi tidak mampu. Minta bantuan kepada yang hidup tapi dia tidak mampu. Min ghairi ayya'taqida anna lahu quwwatan khafiyah. Tanpa ada keyakinan bahwa dia mempunyai kekuatan yang tersembunyi. Naam, tenaga dalam. Begitu.
Mithlu ayastaghithal ghariqu birajulin mashlul. Misalnya ada seseorang yang tenggelam minta tolong kepada seorang laki-laki yang mashlul, lumpuh, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, ya, namanya misalnya Abdullah begitu. Abdullah, tolong saya akan tenggelam ini. Gimana? Dia lumpuh, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Gimana bisa memberikan pertolongan? Ya. Nah, kalau dia betul-betul punya keinginan dan bersungguh-sungguh ketika dia minta tolong pada orang itu, dalam keadaan dia mengetahui dia lumpuh, kemudian dia berkeyakinan dia bisa membebaskan, oh berarti ada apa-apanya ini. Mungkin dia meyakini orang ini punya tenaga dalam, sekali kedip matanya gini, bisa menyelamatkan gitu. Nah ini berarti dia meyakini ada tasarruf khafi, ada kuwah khafiyah, ada kekuatan yang terselubung, yang tersimpan pada orang yang lumpuh ini. Nah, ya. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan seperti itu, lalu minta tolong pada orang yang jelas tidak bisa memberikan pertolongan, fahadza lahun, ini namanya sia-sia, wasukhriyah, bahkan kamu mengejek namanya. Biman istaghatha bihi, dengan yang dia meminta tolong padanya, fayumna'u minhu lihadzal illah, maka dilarang darinya karena sebab ini. Ya, untuk apa? Ya sia-sia. Kamu bahkan ngejek orang. Naam. Wa li'illatin ukhra wa hiya al-ghariqu rubbama ightarra bidzalika ghairuhu, dan karena sebab yang lain, yaitu ketika yang tenggelam ini meminta tolong, ya, kepada orang yang lumpuh itu tadi, mungkin yang lain tertipu. Ya. Sehingga apa? Fatuwuhima anna lihadzal mashlul quwwatan khafiyah. Sehingga disangka bahwa orang yang lumpuh ini mempunyai kekuatan terselubung, punya kekuatan tersimpan, yungqidu biha minasyiddah, yang bisa menyelamatkannya dari bahaya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, selama dia mampu tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, lalu dia juga tidak meyakini orang ini punya kekuatan tersimpan, maka yang demikian ini adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Naam, jadi ini 4 pembagian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang hukum-hukum al-istighatsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.